Di tengah badai PHK, ratusan pencari kerja memadati event lowongan kerja. Dipadati berbagai usia dengan latar lulusan baru ataupun para korban PHK, event lowongan kerja masih dianggap jadi salah satu sumber cahaya di tengah gelapnya dunia kerja saat ini. Nampak antrian pendaftaran bursa lowongan kerja yang diselenggarakan di Gor Pancoran, Jakarta. Ratusan pencari kerja datang dari berbagai daerah berbondong-bondong mencari ladang penghidupan. Usai mendaftar di situs siapkerja.kemenaker, para pejuang ini berkesempatan berkenalan dengan 19 perusahaan yang saat ini tengah membuka lowongan. Di antaranya, puluhan siswa-siswi lulusan baru SMK 49 Jakarta yang menyewa satu unit bus kecil untuk mendatangi lokasi bursa lowongan kerja. Sekolah-sekolah itu udah hampir pernah 3 kali mengikuti Zofire. Menurut saya kayak susah banget ya, apalagi kayak di tahun ini kan Indonesia sedang kritis-kritis ya untuk jadi sebagai pelamar kayak susah mencari pekerjaan gitu, harus benar-benar siap. Faktanya, kegiatan bursa lowongan kerja tak hanya diikuti oleh muda-mudi lulusan baru, tampak pula pelamar berpengalaman yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Saya dari Jakarta Selatan, usia 43 tahun. Saya dapat info dari teman-teman dari media sosial juga, ada job fair di daerah Jakarta Selatan. Saya termotivasi untuk ikut lah, buat siapa tahu emang rezeki saya. Sebenarnya sih belum ada gambaran, cuma insya Allah selama basic saya ada, apa aja saya coba. Susah sekarang kalau untuk usia seperti saya susah nyari kerjaan. Biarpun dia punya basic di atas usia 25 itu udah susah. Disebut bakal rutin digelar Pemprov Jakarta sebulan sekali agar penyerapan pencari kerja dan perusahaan yang tengah mencari pekerja bisa maksimal. Tak hanya warga Jakarta, masyarakat daerah juga antusias hadir. Aku lulusan dari universitas yang ada di Jawa Tengah, aku lulusan S1 Hukum. Luar biasa sih ya, karena aku datang dari pagi ternyata udah rame ya, dari luar juga sebelum dibolehin masuk pendaftaran registrasi itu udah rame sih. Untuk saat ini sih mungkin tantangannya terkait dengan banyak persyaratan yang spesifiknya tuh kayak harus expert di bidangnya, harus udah berpengalaman 3-5 tahun. Itu kan untuk kita yang fresh graduate agak sulit ya, apalagi harus menyesuaikan dengan jurusan itu sangat sulit banget. Jadi kayak paling ngelarinya nanti kemana yang menerima untuk fresh graduate, makanya itu banyak linjur jurusan ya karena itu. Meski bagai mencari jarum di tumpukan jerami, job fair tetap menjadi sumber cahaya di tengah gelapnya dunia kerja saat ini. Rekrutmen lowongan kerja itu kebanyakan maksimum di usia 35 tahun gitu. Jadi sehingga 40 tahun itu sesungguhnya memang tidak posisi mencari pekerjaan kembali kan gitu, tetapi karena memang dia korban PHK kan, jadi dia memang turun kembali mencari peluang pekerjaan di lowongan atau job fair ini. Setidaknya memang ada solusi ya di tengah kebuntuan ini ya, tanda kutip ya, soalnya kan memang informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan ya itu memang harus diberikan. Saling sikut yang terjadi antar kandidat dalam bursa lowongan kerja bukan tidak mungkin membuat lulusan sarjana bakal mengambil pekerjaan yang hanya membutuhkan kualifikasi pendidikan di bawahnya. Jadi lowongan pekerjaannya jadi downgrade, seharusnya memang untuk SMA atau sederajat, tetapi memang kualifikasinya di atas rekrutmen tersebut kan gitu. Jadi daripada nggak bekerja, nah ini juga tantangan yang lulus SMA itu jadi bersaing gitu sama yang mereka yang lulus. Ya memang tantangannya yang pasti pertumbuhan ekonomi melambat sehingga PHK besar-besaran. Kemudian nah ini indikator atau perhitungan kemiskinan itu versi BPS dengan versi WHO itu berbeda. Penyumbangan besar ya memang terkena PHK atau tidak bekerja atau belum bekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan, ada lebih dari 18.000 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Februari 2025. Lonjakan tinggi khususnya terjadi pada bulan Februari. Gelombang PHK ini banyak muncul dari sektor manufaktur, salah satunya raksasa tekstil Sritex yang harus merumahkan lebih dari 10.000 tenaga kerjanya. Sejumlah perusahaan manufaktur lainnya juga berhenti beroperasi pada awal 2025.
Dua sektor lain penyumbang PHK terbesar adalah sektor aktivitas jasa lainnya, serta dua sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adrian Ditya, Nova Yul Hendri melaporkan.